Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Rizky Fauzan, saya dari kelas 26. Saya di sini ingin memberitahu bahwa di kelompok ini terbagi menjadi dua video. Yang pertama ialah video kelompok perempuan dan yang kedua ialah video kelompok dari lelaki. Nah, untuk itu saya akan memperlihatkan terlebih dahulu video yang dari kelompok perempuan. Sehabis itu saya akan memperlihatkan video yang dari lelaki. Terima kasih. Hanya itu saja yang saya akan ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiding for so long, these feelings they're not gone. Can I tell anyone? Afraid of what they'll say, so I push them away. Pada tahun 1871, pemerintah meresmikan sebuah jalan di utara alun-alun Bandung yang diberi nama Jalan Bancai. Pada tahun 1877, pemerintah membangun sebuah penjara di sisi utara alun-alun Bandung dan diberi nama sesuai dengan jalan yang dilewati, yaitu Penjara Bancai. Pada tahun 1929, Soekarno, Supriyadinata, Gatot Mangkopraja, dan Mas Konsumadereja dijebloskan ke penjara Bancai. Pada tahun 1983, pemerintah membongkar penjara Bancai untuk dijadikan kawasan perbelanjaan tengah kota dan memindahkannya ke Jalan Soekarno-Hatta. Yang tersisa hanya sebuah menara penjaga dan sebuah sel penjara yang merupakan bekas sel yang digunakan oleh Soekarno sebelumnya. Nah, selanjutnya, pada tahun 1990, sisa penjara Bancai berupa sebuah sel dan sebuah menara penjaga diubah menjadi situs bersejarah untuk menjadi tempat edukasi dan wisata sejarah. Dalam perjalanannya, situs ini mengalami berbagai renovasi dan perubahan warna cat dinding, termasuk juga vandalisme. Adapun pada tahun terakhir yaitu 2015 menjelang ASEAN African Conference Commemoration 2015, pemerintah merenovasi penjara Bancai dan menambahkan patung Soekarno beserta wall text yang memaparkan penjelasan mengenai apa dan siapa yang dijebloskan ke penjara ini dulu kala. Pada tanggal 29 Desember tahun 1929, Soekarno, Gatot Kaca Mangkopraja, Mas Konsumadereja, dan Supriyadinata ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda saat berada di Jogja. Mereka dibawa kembali ke Bandung lalu dijebloskan ke penjara Bancai. Nah, selanjutnya pada tahun 1930, tepatnya tanggal 18 Agustus, Soekarno dan kawan-kawan mulai disidang di Landrad, Bandung. Masih dengan tahun yang sama, pada tanggal 1 hingga 2 Desember, Soekarno membacakan pembelaan atau pleidoy Indonesia Keadaan atau Indonesia Menggugat yang disusun selama di penjara Bancai. Pada tanggal 22 Desember, Soekarno divonis 4 tahun penjara, Gatot Mangkopraja divonis 2 tahun penjara, Supriyadinata divonis 1 tahun 3 bulan penjara, dan Mas Kon divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Semua dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung.
Pada tahun 1931, tepatnya tanggal 31 Desember, Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin di akhir pemerintahan Gubernur Jenderal A.C.D. de Graaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 sejarah. Nama saya Eka Diagnata. Nama saya Fauzan. Nama saya Azan Zulfan. Nama saya Rizky Fauzan. Kali ini kita akan nge-vlog tentang situs penjara Bancai. Pertama-tama di depan situs sel penjara Bancai ini ada batu. Ini ada tulisannya, kalian bisa baca sendiri, oke? Sekarang kita memasuki area situs Bancainya ya. Di sini kita bisa melihat ada beberapa sejarah-sejarah di sini yang cukup tertulis dari beberapa tahun. Ya, betul. Jadi pertama Soekarno itu menemukan penemuan Marxisme. Kalian bisa baca sendiri. Dan Soekarno juga mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang sekarang dikenal PDI. Selanjutnya ini ada jejak Soekarno di Bandung. Selama hampir 12 tahun tinggal dan beraktivitas di politik Bandung, Soekarno meninggalkan banyak jejak bersejarah di kota ini. Dapat dikatakan Bandung menjadi kawah Candra di muka bagi Soekarno mengembangkan kemampuan dan penggerakan politiknya. Nah, di sini saya akan membaca Prameniti Jeruji dari Pramukti Adi Bakti. Nah, walaupun di sini terlihat banyak perkataannya, namun saya akan membacanya sedikit demi sedikit. Lafaznya mantap dan benar, namun agak lucu. Meski bukan yang pertama kalinya, tapi kunjungan kali ini berbeda. Ada titipan berharga yang ia bawa untuk Sumi tercinta. Inggit menuntun putrinya yang ceria menyusuri Ragen Sweet yang mulai merangkak ramai pagi itu. Langkahnya tak terburu-buru, tetapi juga tak terlalu santai. Tangan kirinya menenteng susunan rantang berisi makanan. Tadinya ia akan mengajak serta istri Gatot yang untuk menemaninya. Namun urung ia lakukan, terlalu beresiko. Kunjungan kali ini ia lakukan hanya berdua saja dengan putrinya. Di Juwangi, tentu saja anak itu girang bukan main. Setelah 1 minggu tak bisa bertemu dengan papinya. Memang anak itu adalah kesayangan sang. Ini adalah asal muasal dari penjara Bancai. Asal mula kata Bancai tidak dikenal banyak orang. Kata ini berasal dari beberapa arti. Yang pertama, Bancai berarti melawung barite lemet tenyarek dina ruyongan, yang berarti melamun tanpa bicara sedikit pun dalam sebuah perkumpulan. Kedua, Bancai berarti kampung tempat istal kuda jeung tukang ngurus kereta kuda baheula, yang berarti kampung tempat istal kuda dan orang yang mengurus kereta kuda zaman dahulu. Dan ini adalah situs sel penjaranya. Sejak ditahan 29 Desember, Soekarno dan kawan-kawan mendekam selama 8 bulan sebelum diajukan ke hadapan sidang di Langgam Bandung. Kalau sekarang itu namanya Gedung Indonesia Menggugat. Lalu 18 Agustus 1930, tahanan politik diajukan ke hadapan para hakim untuk diadili. Dalam sidang ini, para tahanan didampingi para pembela, diantaranya Mr. Sartono, Mr. Sastro Mulyono, Lukman Wiryadinata, dan Raden Udi Prawiradiputra, dan Mr. Iskak Cokro Hadi Suryo. Lalu kalau ini apa ya? Perkara 4 Leader PNI itu clipping daripada koran-koran Tempo dahulu, sehingga menghasilkan pledoi yang diberi nama dengan judul Indonesia Menggugat. Pidato pembelaan Bung Karno di muka hakim kolonial Belanda. Oke, ada yang sabda yang tadi. Pada sidang 6 November 1930, Soekarno mengajukan keringanan supaya dapat membacakan pembelaan yang sudah disusun. Pada 1 Desember 1930, Soekarno membacakan pembelaannya
yang berjudul Indonesia atau Indonesia Menggugat. Dan pada 3 Desember 1930 para pembela menyampaikan pembelaan mereka. Media massa memberitahukan 22 Desember Hakim Sigendek Van Hokelem memvonis hukuman di penjara Sukamiskin selama 4 tahun untuk Soekarno, 2 tahun untuk Gatot Mangkupraja, 1 tahun 8 bulan untuk Maskun Sumadireja, itu adalah kawan-kawan Soekarno, dan 1 tahun 3 bulan untuk Supradinata. Dia adalah pencetus daripada lahirnya PNI atau Perhimpunan Nasional Indonesia. Nah, waktu itu nggak ada politik, makanya disebutnya perhimpunan atau perkumpulan. Naskah Indonesia Menggugat yang bahkan sampai mengguncang negeri Belanda menginspirasi banyak orang di seluruh dunia di kemudian hari. Naskah ini diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa di dunia. Jadi begitu ya Pak informasinya. Jadi ini menceritakan tentang kronologi di mana Soekarno itu dihukum. Oke. Makasih ya Pak. Makasih banyak ya. Jadi di sini kita bisa melihat dari awal Soekarno beliau memasuki kuliah hingga akhirnya dia memasuki kuliah. Dari 1921 dia tiba di Bandung, bersekolah di Teknik School di Bandung atau sekarang Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan masuk ke 23. Ini Soekarno menyatakan atas ibu tadi pada 23 Maret Soekarno menikah dengan Inggit kan. Dari saudara foto dari sini. Lalu pada 1926 Soekarno bergabung dengan Al-Bintang Los Sekretaris. Pada 26 Juli Soekarno lulus sebagai insinyur teknisi. Pada 1927 4 Juli Soekarno bersama kawan-kawannya mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, kemudian berubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia atau PS. Ini ialah masa berpolitik aktif dan propaganda, di mana pada tahun 29 Desember Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supradinata ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda saat berada di Jogja. Mereka dibawa kembali ke Bandung lalu dibebaskan ke penjara Bandung. Kita bisa melihat di sini pada tahun 1930. Jadi ini naskah Indonesia Menggugat yang tadi diceritakan oleh Bapak tadi ya. Ya, jadi di sini pada 15 Agustus kita bisa melihat Soekarno kawan-kawan mulai sidang di Belanda. Terus 1 hingga 2 Desember Soekarno membacakan pembelaan yaitu Indonesia atau Indonesia Menggugat yang disusun selama di penjara Banjai. Terus hingga 22 Desember Soekarno divonis 4 tahun penjara, Gatot Mangkupraja divonis 22 tahun penjara, Supradinata divonis 1 tahun 3 bulan penjara, dan Maskun divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Semua dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Hingga saat ini pada tahun 1991 Soekarno 31 Desember Soekarno dibebaskan dengan miskin di akhir pemerintahan Gubernur Jenderal ACD DGS. Jadi begini. Jadi ini tuh menceritakan tentang masa-masa hidup Soekarno dari sebelum masuk penjara ini ya, penyebab-penyebabnya apa aja, dan juga sampai akhir masa tahanan. Nah ini kita bisa lihat beliau tuh dibebaskannya pada tanggal 31 Desember 1931. Biasa saja ya, karena tadinya mau di depan karena di depan nggak ada ruangannya, akhirnya tersimpan. Tapi saya nggak tahu pasti ya, yang jelas ini mungkin batu untuk menampung air. Jadi bisa aja batu ini punya nilai sejarahnya juga ya Pak? Seperti itu saya nggak tahu karena saya bukan penunggu aslinya. Saya hanya ditugaskan aja gitu, jadi nggak tahu persis. Biasanya kan yang jaga di sini itu bukan saya, kalau saya hanya membantu karena Pak Ahmadnya yang di sini sakit. Jadi lagi sakit jadi Bapak yang gantiin. Ya sementara. Besok juga udah enggak kan.
Oh iya, udah kesini lagi ya. Kebetulan karena kalau besok pasti bakal turun. Sekarang ada di rumah sakit. Oh gitu ya. Edwan ngapain? Yo, sok ngomong. Dan juga sebagai pengingat sebagai bahwa Pak Soekarno itu pernah berada di situs penjara ini. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada informasi yang kurang lengkap dan juga tinggal-tinggal kami yang aneh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.